Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Pada video kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Kalau menceritakan tentang manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, itu tidak ada yang melebihi baginda Rasulullah SAW, termasuk ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Mahabbah karya Imam Al-Ghazali disebutkan Imam Muhammad bin Ash'ad berkata, pada masa Nabi Musa alaihissalam, penduduk Mesir pernah hidup selama 4 bulan tanpa makanan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketampanannya menjadikan mereka lupa akan rasa laparnya. Bahkan ada yang lebih dari itu, sekumpulan perempuan mengiris-ngiris jarinya secara tanpa sadar karena takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun nyatanya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ini hanyalah sebagian ketampanan yang Allah timpakan kepada makhluknya. Sebab disebutkan bahwa ketampanan yang melekat pada Nabi Muhammad SAW lebih besar porsinya dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil mengatakan, persentasi ketampanan, keindahan, dan keeloan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke alam ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni 50% untuk Nabi Muhammad SAW, 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya 25% lagi dibagikan kepada seluruh alam raya beserta isinya yang meliputi keindahan alam, keelokan hewan, ketampanan dan kecantikan manusia, dan lain sebagainya. Sayyid Muhammad mengatakan, pada dasarnya baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf sama-sama tampan dan mempesona. Siapapun yang melihat mereka juga sama-sama diberi 10 hijab dari cahaya guna menjaga penampilannya dari fitnah. Akan tetapi semua hijab Nabi Yusuf alaihissalam telah dibuka semenjak di dunia. Sedangkan hijab Nabi Muhammad SAW baru 1 yang dibuka di dunia, sementara sisanya akan dibuka dan ditampakkan kelak di surga. Sebab jika semua hijab Nabi Muhammad SAW dibuka semenjak di dunia, Sayyid Muhammad menyebut jika orang-orang akan tanpa sadar mengoyak-ngoyak jantungnya karena tidak kuasa menahan takjub melihat sang Nabi akhir zaman ini. Jadi cerita di atas ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqun wa khuluqun, itu memang benar. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurnanya makhluknya Allah dari segi bentuk dan akhlaknya. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi akhir zaman ini, Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Makanya hari ini kalau ada orang-orang yang di situ mengaku sebagai cucu Nabi,
terus akhlaknya bertentangan dengan akhlaknya Nabi, maka patut dipertanyakan. Sebagaimana hari ini polemik nasab ini terjadi. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tujuannya sudah teridentifikasikan untuk mempengaruhi orang, untuk keperluan duniawi, mencari cuan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kekhawatiran kami pada saat seorang itu tidak terkontrol, maka sangat membahayakan. Membahayakan untuk kredibilitas baginda Nabi Muhammad SAW, kredibilitas Islam atau risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dibiarkan, tentu ini harus kita luruskan dan ini adalah tugas kita bersama. Jangan sampai Islam itu terkotori, Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. Habib kaya setan tak lagi menakutkan. Kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. La 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 lo 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 lo